Tubig lang Tubig ako. naman Parang na. di na ba? Kailan yung sasabihin? Bukas? Teka, mamaya. Ano nakakaingit yung sumuhol ka na? Reggie, ano yung nagawa mo dito? Kain muna tayo. Kaya buwak pumasok. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Bogi dan ia saat ini bekerja sebagai security di sebuah pabrik di kota Manila. Saat sedang bertugas, Bogi ditelepon oleh pacarnya yang bernama Monica. Di sana, pacarnya mengatakan jika hari itu ia sedang tidak enak badan sehingga tak bisa menemani Bogi video callan saat bekerja dan ingin beristirahat di kosannya. Sesudah pergantian shift jaga dengan rekan kerjanya, Bogi yang perhatian ini berencana menjenguk Monica di kosannya. Namun sebelum itu ia pulang terlebih dahulu guna berganti pakaian dan membawakan Monica buah-buahan. Sedangkan di tempat yang berbeda terlihat dua orang wanita di mana mereka ini ialah teman indokosan bareng Monica yang pada saat itu mengajak seorang pria berkunjung guna menawari mereka pekerjaan. Pria tersebut bernama Raji. Raji merupakan anak dari keluarga ormas yang cukup berpengaruh di kota tersebut, di mana ia akan menawari Monica beserta teman-temannya sebuah pekerjaan dengan gaji yang super besar. Monica yang yatim piatu dan kini hanya bisa bekerja di spa dengan gaji pas-pasan begitu senang mendengarnya. Ia berharap dengan gaji barunya itu ia bisa mencukupi biaya hidup adik-adiknya yang saat ini dititipkan di bibinya. Mereka pun merayakannya dengan minum-minum bersama. Dan di saat bersamaan, Monica mendapat telepon dari atasannya yang emosi karena hari itu ia tidak masuk bekerja serta tak memberi kabar sebelumnya. Raji yang melihat peluang emas tersebut lalu ingin mencetak gol pada saat itu juga. Awalnya Monica menolak, namun demi mendapatkan pekerjaan baru itu, ia pun akhirnya membiarkan Raji mencetak gol di gawangnya tersebut. Di saat pertandingan itu sedang berlangsung, Bogi yang baru saja tiba di sana tanpa sengaja menonton dari arah jendela yang membuat Bogi meneteskan air mata bercampur rasa sakit hati. Ia yang sudah emosi dan hilang akal sehatnya lalu melukai Raji dengan memukulnya hingga tak sadarkan diri. Melihat Raji yang terkapar, Bogi pun langsung kabur melarikan diri dan bergegas pulang pergi ke rumahnya. Di sana ia pun curhat kepada ibunya tentang kejadian tersebut. Ibundanya yang takut jika anaknya nanti terkena masalah yang besar dan masuk ke penjara. Ia pun lalu bergegas mengajak Bogi untuk datang menemui pamannya guna meminta pertolongan, di mana pamannya sendiri merupakan seorang bos mafia yang kebetulan juga memiliki jabatan di kepolisian. Ketika pamannya yang bernama Marlon ini tahu inti permasalahan dari Bogi, ia pun bergegas langsung mengajak keponakannya itu pergi untuk tinggal sementara waktu di rumah anak buahnya yang bernama TJ. Setelah menceritakan semuanya kepada TJ dan mengizinkan Bogi tinggal di sana, Marlon pun bergegas mencari informasi melalui anak buahnya mengenai siapa saja korban, para saksi serta pembuat laporan akibat ulah dari keponakannya di kantor polisi tersebut. Marlon pun lalu menyuruh TJ untuk memeriksa keadaan Raji di rumah sakit dan terlihat Raji masih sekarat di sana serta belum menyadarkan diri. Ayahnya Raji sangat emosi sekali. Meskipun telah membuat laporan ke pihak kepolisian, ia yang tak sabar lalu menyuruh seluruh anak buahnya untuk mencari tahu siapa pelakunya yang berani melukai Raji, anak kesayangannya. Sesudah mendapatkan laporan, pihak kepolisian langsung bergerak dengan memulai melakukan penyelidikan dengan memanggil dan menginterogasi para saksi saat terjadi pemukulan tersebut. Kebetulan kedua teman Monica saat itu telah tertidur karena kebanyakan minum, sehingga mereka pun tak begitu tahu tentang peristiwa itu. Mau harus mau, Monica akhirnya jujur dan mengatakan jika pelaku yang melukai Raji ialah Bogi, kekasihnya sendiri.
Ayah Raji yang tahu jika Bogi lah yang membuat anak tercintanya sekarat, ia pun langsung memutuskan kakak Raji serta anak buahnya agar bergegas memburu Bogi dengan terlebih dahulu mendatangi kosannya Monica untuk mencari tahu di mana alamat tinggal Bogi Alcantara. Setelah tiba di tempat tinggal Bogi, kakak Raji itu pun berpura-pura berbelanja di sana agar ia bisa berkomunikasi dengan ibundanya Bogi. Dan di sanalah kakak Raji pun mengancam serta titip salam agar Bogi mau bertanggung jawab atas apa yang ia perbuat. Di satu sisi Monica yang gelisah karena terseret ke dalam masalah besar ini dan merasa hidupnya terancam. Ia pun meluapkan kekesalannya kepada kedua orang temannya karena mereka berdualah biang dari awal permasalahan tersebut karena membawa Raji datang ke kosan mereka. Mengetahui pelaporan dari keluarga Raji sudah berlangsung ke tahap penyidikan, Marlon pun menganjurkan agar Bogi datang menemui Monica untuk membujuknya dan mencabut semua pernyataan yang telah ia katakan kepada pihak kepolisian. Dengan begitu, tanpa kuatnya barang bukti serta saksi, kemungkinan Bogi di penjara pun sangat kecil dan ia akan bebas dari segala tuntutan. Namun sayangnya Monica menolak permintaan dari Bogi yang membuat mereka menjadi bertengkar hebat di sana. Marlon yang tahu akan hal itu terpaksa menyuruh TJ datang ke kosannya Monica dan menghabisi serta melenyapkannya agar tak menjadi saksi kunci di persidangan nanti. Bogi yang mendapat kabar dari pamannya mengenai niat TJ yang akan datang ke kosan Monica, ia pun lantas bergegas berlari kembali untuk menyelamatkan wanita yang ia sayangi tersebut. Akan tetapi itu semua sudah terlambat karena Monica kini telah inanilahi akibat luka tembak yang dilakukan oleh TJ. Bogi yang tak terima lalu menyerang TJ dan melumpuhkannya. Sesudah berhasil mengalahkan TJ, Bogi yang masih di kosan itu berusaha menyadarkan Monica. Akan tetapi tiba-tiba dari arah belakang Abang Raji datang dan langsung membawa Bogi ke suatu tempat untuk membalas dendam adiknya itu dengan menyiksa Bogi bertubi-tubi hingga berujung innalillahi. Di akhir film ini Raji yang telah siuman dan keadaannya mulai membaik lantas diperbolehkan pulang ke rumahnya. Marlon yang tak terima dengan kepergian dari keponakannya tersebut lalu mengejar mobil keluarga Raji dan mencegatnya di tengah jalan. Ia pun beserta anak buahnya lalu menghujam peluru ke arah mobil tersebut yang membuat Raji beserta keluarganya kini pergi untuk selama-lamanya. Dan film ini pun selesai. Nika Ramos tinatanggap mong maging asawa si Bob. Iharap mo siya kay Lord. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Bella. Ia merupakan penulis naskah yang cukup handal dan juga idealis. Bella tinggal bersama dengan pacarnya yang bernama Arnold dan bekerja sebagai sutradara berbagai produk iklan komersil. Oke, pag mainit-init pa. Di saat itu, Arnold ingin sekali meningkatkan karirnya untuk menjadi seorang sutradara film. Namun dikarenakan tidak memiliki ide maupun konsep, ia pun lalu meminta tolong kepada Bella untuk menjadi penulis naskahnya. Demi mewujudkan cita-cita dari pacar yang sangat ia sayangi, Bella pun akhirnya setuju. Sesudah itu malam harinya Arnold mengontak salah satu investor yang sering diajaknya kerjasama. Pria tersebut bernama Tuan Dison. Di sana, Tuan Dison meminta konsep agar setiap adegan berisikan cangkul-mencangkul, serta adegan baku tembak dan pemerannya diwajibkan sangatlah begitu seksoi.
Agar investor itu merasa senang, Arnold pun memuji Tuan Dizon dengan mengatakan konsepnya begitu brilian. Mendengar hal tersebut, Tuan Dizon menjadi semakin besar kepala dengan mengatakan jika istrinya juga setuju jika ia pantas menjadi seorang penulis. Tuan Dizon juga menambahkan jika pengusaha sama halnya dengan seorang penulis, yang intinya keduanya itu menjual produk mereka agar laris di pasaran. Mendengar hal itu, Bella langsung membantahnya. Bagi Bella, seorang penulis merupakan seniman yang mencurahkan rasa dalam rajutan penanya, yang berisikan ide-ide brilian dan tidak sembarangan. Berbeda dengan pengusaha yang hanya mementingkan keuntungan dan tidak peduli akan isi materi penjualannya. Mendengar ucapan dari Bella, Tuan Dizon pun lalu terdiam. Ia lalu menanyakan kapan naskah itu dapat dibacanya, dikarenakan Tuan Dizon akan berangkat ke Belgia minggu depan untuk melakukan bisnis. When can I read the script? Ako papuntang Belgium next week. Arnold lalu berkata naskah itu akan secepatnya diberikan kepada Tuan Dizon. Namun Bella kembali membantah dengan mengatakan jika menulis itu membutuhkan banyak waktu. Bella tidak akan memberikan naskah itu hingga selesai dikarenakan setiap perubahan pada bagian akhir bisa mempengaruhi cerita skenario bagian pertamanya. Tuan Dizon pun akhirnya setuju asalkan materi cangkul-mencangkul yang ia inginkan harus tetap ada dalam skenario tersebut. Huwag niyong tatanggalin yung gusto ko, ha? I need you to be proactive, ha? Setiba di rumah, Bella pun mengeluh akan permintaan dari investor itu dan ingin membuat naskah sesuai idealisnya. Namun Arnold mencoba menenangkan Bella dengan mengatakan jika mengubahnya akan menyinggung perasaan dari Tuan Dizon. Arnold pun sangat meminta tolong kepada Bella agar membantunya kali ini. Di sana Bella pun berkata kenapa Arnold tidak menulis naskah itu sendiri saja. Pria itu lalu menjawab jika ia tidak pintar dalam merangkai kata-kata. Arnold pun curhat dan merasa malu karena ia hanya menjadi benalu di rumahnya Bella, di mana Bella sudah sukses membuat 3 naskah dan difilmkan sedangkan dirinya tidak ada perkembangan sama sekali. Kaya mo yan. Flashback. Mendengar hal itu, Bella langsung merasa iba kepada pacarnya. Ia lantas menyemangati Arnold dan berjanji akan menjadi penulis naskahnya demi kesuksesan pacarnya tersebut, guna meningkatkan karirnya menjadi seorang sutradara film. Di tengah malam, Bella pun mulai mengerjakan cerita naskahnya, di mana menceritakan kisah guru muda yang bernama Luna dan terpaksa menikah dengan pria tua yang bernama Abe. Abe ini merupakan pengusaha kontraktor yang sangat tidak manusiawi dengan anak buahnya. Melihat hal itu, Luna pun merasa sangat kasihan. Ia lantas curhat kepada bibinya di sana dan mengatakan ingin rasanya kabur dari rumah tersebut. Bibinya lantas berkata agar Luna lebih bersabar dikarenakan ia sudah dijadikan alat penebusan hutang oleh orang tuanya. Maka dari itu Luna harus mengabdi kepada Tuan Abe seumur hidupnya. Magtiis-tiis ka na lang muna. Hingga pada suatu hari di saat Luna pulang bekerja, terjadi baku tembak antara 2 penjahat dengan pihak kepolisian tepat di depan sekolah Luna mengajar. Salah satu penjahat di sana telah meninggal dan yang satunya lalu menyandera Luna agar terbebas dari pengejaran pihak kepolisian. Dengan mencuri mobil taksi yang terparkir di dekat mereka, Luna pun dibawa ke rumah kosong yang sedang direnovasi. Di sana penjahat itu berjanji akan melepas Luna jika mereka tidak dikejar lagi oleh para polisi. Ayaw mo masaktan! Mabuha! Tak berselang lama, Luna pun izin ke toilet. Penjahat itu lalu menemaninya dan ternyata ia buta huruf atau tak bisa membaca jika toilet di sana sedang rusak. Ano ba hinihintay mo? Di mo ba nababasa? Setelah mengecek ke dalam dan ternyata toilet itu benar-benar rusak, penjahat itu pun lalu menyuruh Luna untuk membuang air dengan menggunakan sebuah kendi. Umihi ka na! Bilisan mo na! Sesudah selesai, penjahat itu lalu meminta maaf karena telah menodong Luna sebelumnya dan berkata jika ia bukanlah seorang penjahat. Uang yang mereka curi sebenarnya ialah gaji yang tak pernah dibayar selama ini oleh majikan mereka dan majikannya tersebut memecat mereka tanpa alasan. Sesudah itu Luna pun mengatakan jika ia menyadari pria itu tak bisa membaca di saat ke toilet sebelumnya. Berbekal pendidikan dasar yang kurang, Luna pun menanyakan rencana pria itu ke depannya.
Pria yang bernama Diego itu lalu bercerita jika temannya yang bernama Paman Roger lah yang tahu harus kemana dan harus diapakan uang tersebut. Namun karena sudah tiada, Diego pun kini merasa kebingungan. Ia pun bercerita jika Paman Roger sudah seperti ayahnya sendiri. Ia dari kecil sudah yatim piatu dan Paman Roger lah yang memungutnya dari jalanan. Kung saan din ako nakitira, inulit lang niya ako sa lansangan. Diego juga bercerita jika ia sekolah hanya hingga kelas 2 SD dikarenakan keterbatasan biaya. Menjelang remaja, ia pun dinikahkan dengan putri dari Paman Roger namun sudah meninggi pasca melahirkan buah hati mereka. Luna yang penasaran lalu kembali bertanya bagaimana Diego bisa bekerja dengan keterbatasan yang ada. Diego lalu menjawab jika ia bekerja serabutan di pabrik dengan mengamati objek barang masing-masing yang ada di sana. Sesudah itu, giliran Luna pun menceritakan perjalanan hidupnya. Di saat ibunya harus dioperasi dan tak mampu membayar rumah sakit, Abel lah yang membayar semua itu dan sebagai gantinya Luna harus mau menikah dengannya. Lalu ketika mereka akan kerja kelompok, ketika naskah itu dihentikan oleh Arnold dan meminta Bella untuk merevisinya agar diganti dengan adegan pemerkosaan agar lebih greget dikarenakan itu salah satu saran dari Tuan Dizon. Ay, agad yung babae. Na hindi mo na siya papayag. Mereka pun berdebat sejenak tentang isi naskah tersebut hingga Arnold pun mengalah dan membebaskan Bella menuangkan idenya asalkan naskah itu lekas selesai sebelum tenggang waktu yang telah diberikan oleh Tuan Dizon. Sesudah itu, naskah cerita pun direvisi oleh Bella dengan membuat Luna yang kini sedang mengajari Diego cara membaca, yang tentunya naskah tersebut membuat Tuan Dizon merasa kecewa dikarenakan tidak bersihkan adegan yang diinginkannya. Mendengar hal itu, Bella pun berdebat dengan Tuan Dizon dan mengatakan mengapa harus ada adegan cangkul-mencangkulnya. Sebelum investor itu emosi dan membatalkan kerjasama mereka, Arnold langsung menyela dengan mengatakan akan merevisi kembali naskah tersebut. Arnold, di pinasobrahan lang si Bella. Malam harinya, Bella pun melanjutkan pembuatan naskah ceritanya, di mana pada adegan kali ini memperlihatkan karakter Diego yang akan berpisah dengan Luna. Meski Luna memaksa untuk ikut kabur dengannya, namun Diego yang sudah menjadi buronan polisi tak mengizinkan hal itu dikarenakan takut akan membahayakan kehidupan dari Luna. Kembali ke dunia nyata, ketika Bella akan pergi berbelanja, ia pun tak sengaja melihat Arnold sedang berjalan mesra dengan wanita lain. Setiba di rumah, Bella pun menanyakan tentang wanita yang ia lihat sebelumnya. Arnold pun jujur jika wanita yang ia ajak itu ialah adik dari Tuan Dizon dan sudah pernah sekali kerja kelompok dengan dirinya. Nyetang skip mo! Umalis ka na! Mendengar hal tersebut tentunya membuat Bella merasa sangat kecewa dan menyuruh Arnold untuk keluar dari rumahnya serta menyelesaikan naskah tulisnya sendiri. Ketika sendirian dan ragu untuk meneruskan penulisan naskahnya itu, Bella pun menghayal jika ia didatangi oleh Luna. Di sana Luna mencoba memberi semangat dan menyuruh Bella untuk mengikuti kata hatinya saja. Akhirnya, Bella pun meyakinkan tekadnya untuk menuntaskan naskah tersebut, di mana capture kali ini memperlihatkan Luna yang menjalani hari-harinya dengan penuh kehampaan pasca berpisah dengan Diego. Hingga pada suatu hari Luna pun mendapatkan telepon dari Diego untuk diajaknya bertemu. Namun percakapan mereka tanpa sengaja didengar oleh Abe yang membuatnya merasa emosi. Lalu di malam harinya Luna pun menuju ke tempat mereka janjian bertemu. Sesudah melepas rindu adu mekanik di sana, Diego lantas memberikan Luna sejumlah uang untuk menebus semua hutang-hutangnya dari Abe, sehingga Bella bisa terbebas dan tak terikat lagi dengan orang yang tak dicintainya tersebut. Sesudah mereka berpisah dan keluar dari penginapan, Diego langsung didor-dor oleh pihak kepolisian hingga membuatnya meninggoy. Ternyata semua itu ulah dari Abe yang memberitahu polisi tempat Diego bersembunyi. Pasca kepergian dari Diego, Luna pun memantapkan diri untuk pergi meninggalkan Abe dengan membayar seluruh hutang-hutang keluarganya. Dan naskah ini pun akhirnya selesai digarap oleh Bella. Namun bukannya dipublis, naskah itu justru dibakarnya. Serasa ia membuang semua kesedihan serta kenangan masa lalunya ketika masih bersama dengan Arnold demi membuka lembaran hidup yang baru.
Beberapa hari kemudian, Bella lantas menemui Arnold untuk mengajaknya bertemu. Sesudah berbaikan di sana, Bella pun lalu mengajak Arnold untuk menjalin pertemanan. Terlihat raut wajah penyesalan dari Arnold yang masih ada rasa cinta kepada Bella, namun keputusan Bella sudah bulat, yang membuat pria itu pun setuju jika mereka kini sebatas berteman saja. Dan film ini pun selesai. Felix. Oh. Ganito pala sa motel, no? Yan ang girlfriend mo. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Felix. Saat yang lainnya fokus belajar, ia malah dengan asiknya menggambar sebuah anime mantap jiwa dan hingga tak terasa karyanya itu ketahuan oleh dosen yang membuat ia pun akhirnya dihukum di depan kelas. Felix ini memiliki teman seperjuangan yang bernama Lino dan juga Garfield. Mereka bertiga ini tergolong cupu dan masih ting-ting di antara rekan-rekan sebayanya. Tak berselang lama, pacar Felix yang bernama Katy pun datang menghampiri mereka. Felix dan Katy ini sudah berpacaran cukup lama, namun mereka sama sekali belum pernah mengulek-ngulek bersama. Pada hari ulang tahunnya minggu depan, Katy meminta hadiah pada Felix untuk mencetak gol ke gawangnya. Felix dengan sedikit ragu mengiyakan ajakan tersebut. Lalu saat pulang kuliah, temannya Lino memberikan sebuah teknik baru cocol-mencocol dengan menggunakan kulit lumpia. Mendapat pengetahuan baru itu, Felix ingin sekali mencobanya. Namun sebelum itu, ia mampir dulu ke dagang kaset untuk membeli film sebagai bahan eksperimennya. Sesampainya di rumah, ia langsung mengambil lumpia yang masih fresh itu dan memasukkan terong bengkoknya. Sedang asik-asiknya olahraga, tiba-tiba bibinya pulang ke rumah dan memberi info jika esok akan ada seorang yang akan datang ke rumah mereka. Tamu yang datang tersebut ialah anak dari teman ibunya dan nantinya akan menginap beberapa bulan di rumah itu juga. Sesudah percakapan itu selesai, bibi Felix yang merasa lapar langsung mengambil lumpia yang ada di atas meja dan langsung memakannya. Bibi Felix yang sangat senang dengan lumpia itu lalu berkata jika mayonesnya cukup berlimpah dan juga sangat-sangat gurih yang membuat Felix menjadi canggung di hadapan bibinya tersebut. Esok harinya terlihat Felix yang sedang berjalan menuju ke kampusnya. Di tengah perjalanan itu matanya terfokus pada seorang wanita yang baru saja turun dari angkutan umum. Wanita tersebut bernama Katy. Lalu tiba-tiba seorang pria datang mencuri handphone milik Katy. Melihat hal tersebut, Felix langsung bergegas mengejar pencuri itu. Namun apesnya, ia yang bermaksud menolong malah tak sengaja merobek pakaian dari Katy, sehingga membuat pencuri itu bisa kabur begitu saja. Setelah kejadian tersebut, Felix dengan terburu-buru bergegas menuju kampusnya. Dan untung saja ia belum terlambat. Tak berselang lama, salah satu dosen pengajar datang memberikan informasi jika dosen mata pelajaran mereka saat ini tak bisa hadir karena mengalami kecelakaan. Maka dari itu untuk mengisi kekosongan kelas, mereka akan diajar oleh dosen paruh waktu, yang ternyata dosen tersebut ialah Katy yang Felix jumpai sebelumnya di jalan. Hal itu pun membuat mereka terkejut, terutamanya Felix yang sangat canggung pasca merobek pakaian dosennya itu. Lanjut cerita pada malam harinya, ketika Felix bersiap-siap untuk makan malam bersama dengan bibinya, tak diduga Felix dikejutkan oleh Katy yang datang ke rumahnya. Di mana ternyata Katy merupakan anak dari teman ibunya yang akan tinggal sementara dengannya di sana. Saat Katy tahu jika ia akan tinggal sementara dengan mahasiswanya sendiri, ia lalu membuat perjanjian dengan Felix jika mereka harus berpura-pura tak saling mengenali ketika nanti berada di kampus. Karena Katy
tak mau mahasiswa yang lainnya menceritakan hal-hal yang aneh antara mereka berdua. Singkat cerita, tibalah hari ulang tahun pacarnya Felix. Mereka kemudian pergi ke sebuah hotel dengan bermaksud untuk mengulek-ngulek bersama. Akan tetapi, ketika mereka sedang mengulek-ngulek, tiba-tiba Felix menyebut nama Katie yang membuat pacarnya itu emosi dan lalu memutuskan Felix. Lalu pulanglah Felix ke rumahnya. Di sana terlihat Katie meminta tolong untuk menemaninya pergi ke suatu tempat. Ternyata Katie sedang memata-matai dan menangkap basah pacarnya yang sedang main serong dengan wanita lain. Hal itu pun membuat Katie menangis dan merasa sangat-sangat bersedih. Akibat dari peristiwa tersebut, Katie yang masih terbawa emosi lantas melampiaskan kepada mahasiswanya saat sedang mengajar. Felix yang melihat Katie dalam keadaan stres lalu mencoba menghiburnya dengan mengatakan agar Katie jujur dengan perasaannya kepada sang Arjunanya yang main serong di belakangnya. Katie kemudian menelpon pacarnya tersebut dan langsung mengeluarkan unek-uneknya, serta tak lupa juga saat itu ia langsung memutuskan hubungan dengan pacarnya tersebut. Sesudah lega melampiaskan emosi dan juga memutuskan pacarnya itu, Katie seketika kembali ceria dan bersemangat membuka lembaran baru dengan menjalani hari-harinya penuh sukacita. Lalu ketika Katie dan Felix sedang makan bersama, tiba-tiba teman Felix datang ke sana dan menangkap basah mereka berdua yang sedang suap-suapan. Mau harus mau, Felix lalu menjelaskan kepada teman-temannya itu keadaan yang sebenarnya. Dan agar Garfield serta Lino mau tutup mulut, Katie lalu mengajak mereka pergi bersenang-senang ke sebuah bar pada malam itu juga. Nah, mulai dari sinilah hubungan Felix dan Katie semakin dekat dan bermekaran, yang membuat Felix semakin baper serta sangat-sangat bahagia. Hingga di suatu hari ketika Felix baru saja tiba di kampus, ia melihat Katie yang diusir dari tempat itu. Lalu ketika Felix simpang ke pasar, pedagang langganannya itu lantas memanggilnya dengan memberi info jika ada video terbaru yang baru saja keluar. Ketika Felix melihat video yang baru itu, ia dikagetkan dengan wajah Katie yang terpampang di video tersebut. Ternyata video 3GP ini sengaja disebarluaskan oleh mantan kekasih Katie yang tak terima diputuskan secara sepihak. Felix yang lumayan lama melihat video itu membuat perasaannya menjadi campur aduk. Emosinya kian memuncak hingga secara refleks membanting VCD milik pedagang langganannya tersebut. Sesudah itu, seketika Katie menghilang dari kehidupannya si Felix. Hingga suatu malam, Katie tiba-tiba muncul untuk berpamitan dengan si Felix. Terlihat Felix pun sangat bersedih dikarenakan Katie akan meninggalkan dirinya. Di sana ia mengatakan jika ingin ikut bersamanya kemanapun Katie akan pergi. Hal itu membuat hati Katie pun menjadi tersentuh. Ia lalu memberikan kado perpisahan yang sangat spesial untuk Felix dengan membuka gawangnya lebar-lebar untuk Felix mencetak gol di gawangnya tersebut. Beberapa tahun pun berlalu, Felix kini telah bekerja sebagai seorang kreator komik dan telah memiliki pasangan serta kehidupan yang baru. Namun meskipun telah berpisah selama beberapa tahun, Felix masih saja terus mencari keberadaan dari Katie, wanita yang pertama kali mendapatkan segel rudal nuklirnya tersebut. Lalu di akhir film ini terlihat Felix yang kembali datang ke kampusnya. Ia lalu pergi ke atap gedung di mana tempat ia dan juga Katie dulu sering menghabiskan waktu bersama-sama. Tak berselang lama tiba-tiba Katie muncul dari arah belakang Felix dan berjalan menghampirinya secara perlahan-lahan. Terlihat Felix sangat bahagia di sana ketika melihat kedatangan Katie yang selama ini ia nanti-nantikan. Dan film ini pun selesai. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Eva yang kini mengadu nasib di perantauan.
Eva baru saja datang dari desanya dan diterima bekerja sebagai pembantu di rumah seorang model terkenal di kota Manila. Saat membersihkan halaman depan rumah, Eva yang masih polos sangat terkejut melihat rekan-rekan sesama pembantu banyak yang dimarahi saat bekerja. Salah satunya adalah si Lauro yang bekerja tepat di depan rumah majikannya itu. Lauro yang senyum-senyum dengan Eva langsung diomeli oleh bosnya tersebut dikarenakan kerja tidak becus dan doyan lirik-lirik pembantu di rumah tetangga. Lalu di tempat yang berbeda, kita diperlihatkan dengan seorang wanita bernama Victoria yang sedang melakukan sesi pemotretan dengan rekan-rekannya yang bernama Caroline dan juga Andrew. Saat sedang cekrek-cekrek foto di sana, Victoria yang tak kuat digesek-gesek oleh Andrew langsung meminta izin untuk ke toilet sebentar. Tak diduga, Andrew juga mengikutinya dari belakang dan langsung mengulek-ngulek hutan mangrove-nya dengan kecepatan penuh. Tak disangka, tak dinyana, salah satu staf tukang foto datang ke toilet untuk menyuruh Victoria lekas-lekas kembali ke tempat pemotretannya. Dikarenakan cuaca yang sudah mulai mendung dan takutnya tidak mendapatkan pencahayaan yang bagus saat pemotretan nantinya. Sehingga mau harus mau, acara penggarapan sawah Andrew pun akhirnya tertunda. Singkat cerita, pada malam harinya, Victoria yang baru saja pulang bekerja lantas mengajak Andrew untuk mampir ke rumahnya dahulu. Saat Eva menawari makan malam kepada majikannya itu, mereka tergesa-gesa langsung ke lantai 2 dan mengatakan masih kenyang dan belum begitu lapar. Eva yang penasaran dengan suara kelontang-kelonteng dari atas, diam-diam langsung mengikutinya dari belakang dan menguping kegiatan mereka. Ternyata bosnya itu sedang melanjutkan sesi cangkul-mencangkul yang tertunda saat sesi pemotretan sebelumnya. Lalu pada keesokan harinya, Andrew yang sudah terbangun dari tidurnya lantas berpamitan dengan si Eva. Di sana Eva menawarkan sarapan untuk Andrew tapi ia menolaknya dikarenakan Andrew masih merasa kenyang. Eva lalu mengantar kepergian Andrew hingga ke depan rumah. Di sana Andrew bertanya mengapa di usia muda ia tidak melanjutkan sekolahnya saja. Eva lalu bercerita jika ia dari keluarga tidak mampu dan terpaksa putus sekolah demi membayar hutang-hutang orang tuanya dan membantu biaya pendidikan dari adik-adiknya. Andrew yang merasa kasihan lalu menyemangati Eva dan sesudah itu ia pamit untuk pergi pulang ke rumahnya. Sesudah itu, Eva kembali ke dalam rumah dikarenakan Victoria memanggilnya. Di sana, Eva terkejut dikarenakan melihat majikannya itu tanpa memakai selai benang pun sehingga membuat ia merasa sangat malu. Dikarenakan ini pertama kalinya ia melihat bola-bola squishy yang gundal-gandul milik orang lain. Hal itu pun membuat Eva penasaran dan langsung mengintip Victoria kembali saat membersihkan diri. Malam harinya, Lauro yang melihat barang baru di sana lantas segera merapat menemui Eva untuk berkenalan. Eva kemudian menyambut baik niatan dari Lauro tanpa ada rasa curiga sedikit pun. Mereka lantas bergosip di sana dan Lauro bercerita jika suara klontang-klonteng Victoria kemarin malam sampai terdengar ke kamarnya hingga membuatnya senam 5 jari. Belum selesai bercerita, si Lauro ini dipanggil lagi oleh majikannya itu sehingga gibah mereka pun akhirnya terhenti. Keesokan harinya, Victoria berkata ingin pergi keluar sebentar dan menyuruh Eva untuk membersihkan kamarnya yang masih berantakan. Lalu, sesaat majikannya telah pergi, Eva yang melihat penjual sayur keliling di dekat sana lantas membeli sayur terong dan kebutuhan dapur lainnya sembari berkenalan singkat dengan pembantu-pembantu yang juga sedang berbelanja di sana. Sesaat kembali bekerja, Eva tanpa sengaja menemukan bungkusan sarung rudal bersihkan jelly drink yang berserakan di kamar majikannya itu. Lantas ketika sedang bersih-bersih, Eva yang penasaran diam-diam mengambil satu bungkus sarung itu dan langsung bergegas pergi. Hingga pada malam harinya tiba-tiba Eva terbangun karena ada orang yang memanggilnya. Ternyata yang memanggilnya ialah si Lauro yang kembali datang ke sana dikarenakan saat itu majikannya sedang tidak ada di rumah. Mereka pun berbincang-bincang sembari menikmati indahnya langit pada malam itu dan saat Eva lengah, hal itu dimanfaatkan oleh Lauro untuk jalan-jalan di hutan Amazon milik si Eva yang masih ting-ting itu.
Sesaat Eva menikmatinya, namun ia lalu tersadar dan segera mengusir Lauro dari tempatnya tersebut. Ia tak menyangka jika Lauro ini ternyata seorang striker yang sangat berbahaya, sehingga Eva harus waspada dan ekstra keras untuk menjaga gawangnya dari si Lauro. Namun saat kembali ke kamarnya, bukannya langsung tidur, Eva malah mengingat perbuatan si Lauro tadi. Si Eva ternyata sangat suka dan ingin lebih dari itu, namun malu-malu dan takut melakukannya. Akhirnya berbekal sayur yang dibeli sebelumnya dan sarung yang ia dapat dari Victoria, Eva tanpa berbasa-basi lalu mengulek-ngulek sambil mengingat wajah si Lauro. Esok paginya Eva langsung memasak terong yang dipakai mengulek kemarin malam untuk sarapannya. Lalu tak berselang lama Victoria memanggilnya untuk dibuatkan sarapan. Tak diduga ia mendapati sang majikannya itu sedang cocol-mencocol dengan Carlena. Saat Eva keluar, mereka langsung melanjutkan les biola yang membuat suara terdengar sangat keras hingga membuat Eva penasaran. Singkat cerita, pada siang harinya Lauro kembali datang menemui Eva untuk meminta maaf atas kejadian kemarin malam. Dikarenakan majikannya masih ada di rumah, Eva lalu menyuruh Lauro untuk pergi terlebih dahulu dan datang pada malam harinya saja. Dan tepat pada malam harinya, Lauro datang kembali untuk menemui Eva. Mereka pun kini sudah tidak bertengkar lagi. Justru si Eva ini semakin nyaman dengan perlakuan dari si Lauro. Esok paginya saat sedang sarapan, terlihat Victoria yang semakin sering melirik-lirik si Eva. Sesudah itu ia mengatakan akan keluar jalan-jalan dan berpesan tidak akan pulang pada malam itu, sehingga tidak perlu dibuatkan makan malam dan tak usah menunggunya pulang ke rumah. Kesempatan itu digunakan oleh Lauro untuk kembali datang ke sana. Karena merasa nyaman dan kondisi yang memungkinkan, akhirnya Lauro berhasil mencetak gol ke gawangnya si Eva. Namun setelah pertandingan itu selesai, Eva merasa sangat menyesal. Ia takut kedepannya nanti mendapat masalah akibat hal tersebut. Keesokan paginya saat bersih-bersih di kamar majikannya itu, Eva mencoba tidur di kasurnya Victoria dan membayangkan sedang les biola di sana. Lalu saat bersih-bersih di toilet majikannya itu, tak berselang lama Victoria kembali pulang ke rumahnya dan tak menyangka ia melihat Eva di sana. Bukannya emosi, ia lantas memberikan Eva sebuah pakaian sehingga membuat Eva semakin lebih menantang. Melihat hal itu, tak diduga Victoria langsung memperkaos meskipun hanya terjadi benturan-benturan bola bekel di sana. Namun cukup membuat Victoria merasa sangat senang. Sesudah di-unboxing oleh majikannya tersebut, Eva langsung menyuruh Lauro untuk datang pada malam itu juga agar mencangkul lahan basahnya. Di sana terlihat Eva yang sangat berbeda dan terlihat lebih galak dan bersemangat. Malamnya pun akhirnya tiba. Lauro tanpa berbasa-basi langsung saja meluncur ke kamarnya si Eva dan tanpa rasa takut meski saat itu Victoria masih ada di rumah tersebut. Di sana Eva mengatakan jika ia sangat mencintai Lauro. Selain itu ia juga meminta pada Lauro agar memakai hati saat mencangkul, bukan mau enaknya saja. Mereka pun akhirnya kembali skidi-skidi papap dengan suara yang sangat keras hingga si Victoria ini mendengar dan menguping di luar kamar. Anehnya bukannya marah, ia justru tak mau mengganggu ritual keramat dari pembantunya tersebut. Keesokan harinya Victoria memanggil Eva ke kamarnya, bukannya menyuruh bersih-bersih atau menyiapkan makanan. Namun di sana Victoria malah mengajak Eva untuk les biola dan kini Eva mau untuk melakukannya. Sesudah itu malam harinya again and again Lauro kembali datang ke tempatnya si Eva untuk main sepak bola. Ternyata di sana Victoria telah menunggu mereka berdua dari tadi. Victoria langsung saja les biola di depannya Lauro dan ia disuruh ikut join memainkan bass betotnya di sana. Namun Lauro tidak menyukai kegiatan tersebut dan ingin 1 lawan 1 dengan si Eva dan tidak mau si Eva les biola lagi dengan majikannya itu dikarenakan ia kini benar-benar sangat mencintai Eva. Victoria yang mendengar omongan Lauro langsung emosi dan tertawa mengetahui Eva yang mencintai lelaki yang seperti itu.
Eva lalu menghentikan kegiatan les biolanya dan lalu mengejar Lauro. Ia merasa bersalah dengan Lauro dan mengatakan jika ia sangat mencintainya. Melihat ketulusan cinta dari dua orang itu, membuat Victoria kini sadar dan lebih menghargai asistennya dan menganggapnya sebagai seorang sahabat. Ia juga merestui hubungan Eva dengan Lauro, sehingga mereka tanpa perlu sembunyi-sembunyi lagi untuk merajut kisah cintanya tersebut. Dan film ini pun selesai. May sundo ako eh. Basta, don't ask me na lang kung saan ako nag-aaral. Remember. Film akan berfokus pada seorang wanita yang bernama Jaira. Ia adalah mahasiswi yang memiliki pekerjaan sampingan sebagai kupu-kupu malam. Saat Jaira sedang bekerja, ia memberitahu peraturan apa-apa saja yang boleh dilakukan oleh tamunya pada malam itu. Tanpa mengeluh sedikit pun, tamunya yang bernama Ronan ini lantas menyetujui semua persyaratan yang diberikan oleh Jaira. At wala akong problema. Bukannya langsung mengulek-ngulek, Ronan malah curhat jika ia baru saja ditinggal pergi oleh pacarnya akibat kecelakaan. Karena wajah Jaira yang mirip dengan si almarhum saat membuka aplikasi ijo-ijo tersebut, maka dari itu ia memesan jasa layanan dari Jaira. Untuk mengenang almarhum kekasihnya, Ronan meminta Jaira untuk menggunakan pakaian sekolah saat mengulek-ngulek bersama, dengan maksud dapat bernostalgia seperti dahulu. Okay, sure. Dan setelah Jaira memakai pakaian sekolah itu, mereka pun akhirnya mengulek-ngulek bersama. Sesudah pertandingan yang berakhir 1-0 untuk kemenangan Jaira, Ronan pun bercerita jika ia sangat beruntung menjadi anggota VIP di aplikasi itu secara instan berkat bantuan dari sepupunya. Dikarenakan hanya tamu yang memiliki akses VIP atau super VIP saja yang bisa bertemu dengan Jaira dalam aplikasi tersebut. Swerte ako. Kehidupan Jaira di siang harinya begitu terbalik. Nampak dia sangat fokus belajar di salah satu universitas khusus wanita jurusan psikologi dan jarang bergaul dengan teman-teman kampusnya. Ha? Wala. Wala naman ako ikikwet. Sige, I'll go ahead. Bye. Pada suatu hari Jaira mendapat tamu yang bernama Mr. L. Namun Jaira ini menolak ajakan mengulek-ngulek bersama dikarenakan Mr. L mau mencetak gol tanpa menggunakan helm pengaman. Karena masih ada jam kosong, si Jaira ini lantas mengajak Ronan untuk bertemu. Sesampainya di tempat tujuan, Jaira pun jujur jika ini pertama kalinya ia mengajak tamunya bertemu di luar kamar. What's happening to my boundaries? Di sana Ronan juga mengatakan jika ia masih saja menganggap Jaira ini ialah si Sophie almarhum kekasihnya dahulu. Oleh sebab itulah ia mengajak Jaira untuk bertemu di kafe tersebut. Really? Sweet mo talaga. Malam harinya Ronan ditelepon oleh sepupunya yang bernama Tommy. Si Tommy inilah yang membuat Ronan bisa masuk ke kelas VIP secara instan. Di sana Tommy pun menanyakan kesan-kesan Ronan tentang aplikasi tersebut. Ronan lalu menjawab jika ia sangat senang karena bisa mengobati masa lalunya. Bos Jaira yang bernama Madam yang saat itu bersama Tommy mencoba menawarkan Ronan untuk berkencan dengan orang baru. Tentu saja Ronan menolaknya karena ia sudah paten dengan gocekannya si Jaira. Good night po, madam. Hari demi hari hubungan Ronan dengan Jaira semakin dekat. Nampak mereka saling bertukar pesan, berlanjut telepon-teleponan hingga mengunjungi tempat tinggalnya si Ronan. Lalu ketika di rumah Ronan, Jaira menawarkan diri untuk menjadi Sophie agar mengobati kesedihannya si Ronan. Karena menurut ilmu psikologi yang dipelajari di kampus, bermain peran bisa mengobati luka hati dari seseorang. Oleh sebab itu, Jaira siap membantu Ronan dengan berperan menjadi Sophie. Psychology. Pada suatu hari, bos Jaira menghubunginya dan menanyakan kepada Jaira kenapa hanya mau menemui Ronan saja. Bahkan ia mendapat aduan dari Mr. L jika pertemuannya dibatal secara sepihak. Jaira langsung membela diri dengan mengatakan saat ia bertemu dengan Ronan, tamunya itu selalu meminta perpanjangan waktu sehingga ia tidak dapat menerima tamu lainnya. Sedangkan untuk kasus Mr. L, ia tidak mau meladeninya karena tamu itu tak mau menggunakan helm pengaman saat mengulek-ngulek bersama.
Ia yang biasa protektif dan tertutup masalah urusan pribadi terhadap tamu-tamunya, kini mengizinkan Ronan lebih mendalam memasuki kehidupannya. Itu dikarenakan hubungan Jaira yang semakin dekat dengan Ronan yang tanpa ragu lagi, Jaira lantas mengajak Ronan untuk datang ke kosannya. Di sana, Jaira dibuat terkejut ketika Ronan menyatakan cintanya. Ia juga belakangan ini sudah move on dan tak menganggap Jaira ini sebagai si Sophie. I love you, Jaira. Jaira ternyata juga memiliki perasaan terhadap Ronan dan dalam percakapan itu Ronan berjanji akan full menggunakan jasa Jaira hingga kontrak Jaira dengan si madam ini berakhir. Lalu ketika sedang tidur, Jaira ditelepon oleh si madam kembali. Di sana madam mengatakan jika besok Jaira harus meladeni tamu super VIP. Namun Jaira di sana berdalih dan mengatakan telah ada janji dengan si Ronan. Mendengar hal itu membuat madam menjadi emosi. Ia meminta Jaira untuk memangkas waktu pertemuannya dengan si Ronan dan mengutamakan tamu super VIP-nya. Lantas saat bertemu dengan Ronan, Jaira benar-benar mempersingkat waktu pertemuan mereka dengan alasan kurang enak badan. Tentu saja itu ia lakukan agar bisa memenuhi perintah dari madamnya. Lalu saat Ronan mengantar Jaira pulang, di saat itu juga Jaira langsung dijemput oleh mobil lainnya. Ronan yang tahu lantas menemui Jaira sepulang bertugas. Ia tampak kecewa dengan Jaira karena telah berbohong dan pergi dengan orang lain. Di sana Jaira langsung klarifikasi meluruskan apa yang sebenarnya terjadi. Jaira mengaku jika ia dipaksa oleh bosnya agar bertemu dengan tamu yang super penting. Dengan sedikit lapang dada, Ronan lantas memaklumi apa yang dilakukan oleh Jaira. Pinapatawad na kita. Kawawa ka naman. Lanjut cerita, tanpa disadari oleh Jaira, ia sedang dimata-matai oleh dua orang teman kampusnya karena mereka penasaran dengan kegiatan Jaira sepulang kuliah. Ternyata salah seorang teman kampus Jaira itu ialah anak dari Mr. L, tamu Jaira tempo hari. Ano pangalan ng classmate niyo ulit? Jaira. Mr. L lalu menelpon Jaira pada malam harinya dan mengatakan jika ia akan menyebarkan foto-foto Jaira yang ia dapati di aplikasi tersebut untuk ia kirim ke keluarga Jaira yang berada di kampung. Mendengar hal itu membuat Jaira menyetujui ajakan Mr. L untuk mengulek-ulek bersama dengannya. Namun saat beraksi, perlakuan Mr. L terhadap Jaira begitu kasar sehingga membuat Jaira tak kuat berjalan dan dibantu ketika mengantarnya pulang. Apesnya, di sana Ronan melihat Jaira yang dituntut oleh Mr. L ke dalam kosannya. Ronan pun menjadi galau yang membuat ibundanya meminta Tommy untuk menghiburnya. Singkat cerita, Jaira pun akhirnya curhat kepada madam tentang Mr. L yang selalu saja memaksanya untuk mengulek-ngulek bersama. Tentu saja madam akan membantu permasalahan dari anak buahnya tersebut. Di sana madam mengatakan akan menjadwalkan pertemuan mereka bertiga agar masalah ini lekas selesai. Madam, di ko na alam gagawin ko. Di hari berikutnya, tiba-tiba Tommy dan Ronan kembali mendapati berita tentang meninggoinya seseorang di televisi. Tampak wajah Jaira yang terpampang dalam CCTV itu. Jaira yang menjadi tersangka lalu pergi ke sebuah tempat terpencil. Di sana ia menelpon Ronan agar mau menemuinya di tempat tersebut. Sesampainya Ronan di sana, Jaira berkata jika ia telah ditipu oleh si madam karena setelah melakukan pertemuan dengan Mr. L, ia malah ditinggal berduaan dalam kondisi Mr. L yang sudah meninggoy. Namun nyatanya madam sendiri juga telah meninggoy di tempat yang berbeda. Dengan tingkah yang aneh dan kasar, Ronan mengajak Jaira pergi dari tempat itu. Dan ternyata pelaku tersebut tak lain tak bukan ialah Ronan itu sendiri. Di sana baru terungkap jika Ronan memiliki kepribadian ganda, di mana pribadi satunya yang bernama Conan ini ialah yang membuat anak buah madam dan lainnya meninggoy, serta ia jugalah yang ternyata mendorong Sophie hingga terjatuh dan innalillahi. Itu ialah cara Ronan menunjukkan cinta kepada kekasihnya, serta cara Ronan memperlakukan orang jika tak menuruti kemauannya. Lalu Ronan alias Conan ini pun akhirnya meninggoy akibat didor oleh suaminya si madam. Dan tak lama kemudian polisi pun datang untuk mengamankan keduanya. Dan film ini pun selesai.
Mabait siya. Guwapo. Yari sa'yo. May LBM kasi ako eh. Ma! Ma! Si Beth po. Hello po. Ano? Bakit parang bakit? Berlatar belakang aktivitas belajar di sebuah kelas. Di sana nampak terlihat seorang murid yang bernama Ana diganggu oleh teman-temannya. Lalu, dari arah belakang, seorang wanita bernama Beth datang menegur teman-teman prianya itu dengan memukul mereka berkali-kali. Diceritakan, Beth merupakan siswi yang baru pindahan ke sekolah tersebut. Dalam percakapannya dengan Ana di dalam toilet itu, Beth mengatakan jika ia seorang anak tunggal yang sering berpindah-pindah sekolah mengikuti orang tuanya yang dinas ke luar negeri. Ia pun hanya sementara di Manila dan sesudah itu akan pindah sekolah lagi sesudah tahun ajaran ini berakhir. Sebagai ucapan terima kasih, Ana lalu mengundang Beth untuk datang ke rumahnya dan ikut merayakan pesta ulang tahun ayahnya. Mendengar hal itu dengan senang hati, Beth lalu mengiyakan ajakan tersebut. Singkat cerita, pada malam harinya, Ana bercerita kepada orang tuanya jika ia memiliki teman baru yang bernama Beth dan meminta izin kepada mereka untuk mengundang Beth hadir ke acara pesta ulang tahun ayahnya. Mendengar hal tersebut, ayahnya yang bernama Conrado dan ibunya yang bernama Melba sangat senang sekali dan lalu mengizinkan Ana untuk mengundang teman barunya itu. Lalu saat akan beristirahat, Conrado dan Melba kembali membicarakan persiapan pesta ulang tahun tersebut. Namun saat mengecek-ngecek email pekerjaannya, tiba-tiba Conrado dikirim foto yang mantap jiwa oleh seseorang dan dengan cepat ia langsung menutupnya. Melba pun melirik-lirik curiga. Secepat kilat, Conrado yang panik lalu mengalihkan perhatiannya itu dengan merayu Melba untuk mengajaknya mengulek-ulek bersama. Lantas esok harinya saat jam istirahat sehabis meeting dengan pegawai-pegawainya, Conrado dihampiri oleh salah satu dari marketingnya yang bernama Karen. Di sana Karen bertanya apakah bosnya itu sudah menerima email yang ia kirim kemarin malam. Ternyata foto enak-enak yang hampir membuat rumah tangga Conrado gonjang-ganjing itu ialah ulah dari pegawainya sendiri. Conrado pun langsung memarahi Karen agar tidak berbuat hal-hal aneh seperti itu lagi. Karen yang kaget dimarahi bosnya habis-habisan, sontak menangis dan lalu meninggalkan ruangan tersebut. Alkisah main serong ini bermula saat perayaan Karen berhasil mencapai target penjualannya di awal bulan bekerja. Dan dalam suasana euforia minum-minum bersama, di saat itu juga Conrado yang sedang bertengkar dengan istrinya lalu curhat perihal keluarganya kepada Karen. Karen yang mendengar curhatan dari bosnya itu, secara perlahan-lahan ia mulai terbawa suasana dan lalu memberi kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh bosnya tersebut. Seusai mengenang hal-hal enak itu, Conrado lalu laporan kepada istrinya jika ia akan lembur bekerja dan pulang larut malam. Namun, karena istrinya yang overthinking akibat terlalu cemburuan, ia lalu memutuskan untuk mendatangi suaminya ke kantor dan menyuruh pembantunya untuk menjaga rumah. Di satu sisi saat istrinya dalam perjalanan ke kantor suaminya, Conrado yang baru selesai membuat kopi dan akan kembali ke ruangannya itu, ia dikagetkan dengan kemunculan Karen yang ternyata belum pulang dari sana. Meski baru dimarahi habis-habisan oleh bosnya itu, Karen mengatakan jika ia tidak bisa move on dari terong saktinya Conrado. Bosnya lalu mewanti-wanti jika kemarin itu hanyalah cinta satu malam dan tidaklah lebih dikarenakan ia sangat mencintai istrinya meski rada posesif. Karen yang tak putus asa lalu menyerang pertahanan sarang bosnya itu dengan formasi 4-3-3 dan berhasil menjinakkan ular piton tuan Conrado yang mulai aktif mengeluarkan bisanya. Beruntungnya pertandingan yang berakhir 1-0 untuk kemenangan Conrado tak diketahui istrinya yang baru saja tiba di tempat kerjanya. Conrado yang panik akan kehadiran Melba yang datang tiba-tiba, lalu seketika membereskan meja kerjanya dan mengajak istrinya itu lekas-lekas pulang ke rumah. Singkat cerita, hari-hari yang ditunggu pun akhirnya telah tiba. Terlihat Conrado sangat bahagia merayakan hari ulang tahunnya yang dihadiri para staf kantor dan kolega kerjanya.
Tak berselang lama, Beth pun datang ke pesta itu. Dan di sana Anna lantas memperkenalkan Beth kepada orang tuanya. Sesudah mengucapkan happy birthday kepada bapaknya Anna, Beth yang duduk di sebelah Conrado tanpa berbasa-basi langsung melancarkan serangannya dengan memencet kepala ular piton yang sedang tertidur itu dengan tatapan penuh terpesona. Conrado yang canggung dengan tingkah teman anaknya itu lalu mengalihkan perhatiannya dengan menyambut tamu yang baru datang dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Sekian lama perjuangan Beth akhirnya kini berbuah manis. Beberapa hari sesudah acara pesta itu, kini mereka berdua sudah semakin dekat dan saling mengirim kabar dikala Conrado sedang tidak sibuk dengan pekerjaannya. Bahkan Beth pun dengan berani memamerkan buah pepayanya lewat video call saat di rumah ataupun ketika Beth sedang di sekolahnya, yang membuat ular anaconda Pak Conrado tersebut pilek panas dingin. Pada suatu hari, Beth pun bermimpi buruk tentang masa lalunya yang sangat kelam, hingga temannya yang bernama Carla datang membangunkannya. Carla yang peduli karena Beth sudah lama tak pernah memberi kabar, sengaja datang ke kosannya itu. Di sana ia juga tak lupa mengingatkan Beth untuk rutin meminum obat penenangnya. Diceritakan karena masa lalunya yang sangat suram membuat Beth stres dan mengalami sedikit gangguan kejiwaan. Lantas pada suatu malam ketika Conrado masih lembur bekerja, ia mendapatkan pesan kembali dari Beth yang ingin bertemu dengannya. Karena tak ada balasan, Beth lalu mengirim foto dirinya bersama Anna yang sedang berada di rumah mereka. Hal itu pun membuat Conrado menjadi panik dan memutuskan balik pulang ke rumahnya, dikarenakan takut main serongnya ini dibocorkan ke istri dan anaknya itu. Benar saja, sesampai di rumah, Conrado disambut Beth, istri dan serta anaknya. Saat makan malam bersama, dengan sengaja gajah Conrado dielus-elus Beth yang membuatnya gelisah. Ia pun meminta izin istirahat duluan karena beralasan sedang tak enak badan. Saat tengah malam, Conrado pun terbangun dari tidurnya karena kehausan. Lalu, sesudah meminum seteguk air, ia tak sengaja menemukan sebotol obat yang cukup mencurigakan di meja makannya. Namun, tiba-tiba Beth datang ke sana dan mengambil botol obatnya. Conrado tak mengira jika teman anaknya itu bakal menginap di rumahnya. Di sana, Conrado meminta Beth untuk mengakhiri hubungan mereka dan tak mengusik keluarganya lagi. Namun Beth tak mau berpisah dan malah balik mengancam Conrado dengan menyebarkan video-video nakal mereka kepada istrinya jika Conrado memutuskan Beth secara sepihak. Mau harus mau, Conrado pun akhirnya mengikuti keinginan dari teman anaknya itu. Lalu pada suatu hari Conrado beralasan kepada istrinya jika ia mendadak akan pergi keluar kota untuk mengurusi sebuah pekerjaan. Ternyata ia malah skidi-skidi papap bareng Beth di sebuah penginapan non-stop 24 jam OAOE di sana. Hingga beberapa hari pun berlalu. Saat Melba dan Conrado selesai beribadah di gereja, ia mendapatkan pesan dari Beth yang meminta segera menemuinya. Dan jika tidak menurutinya, ia akan membocorkan hubungan mereka pada orang lain. Conrado pun bergegas pergi serta beralasan pada istrinya lagi jika ada urusan darurat dengan kliennya dan akan menghubungi istrinya jika urusan tersebut telah selesai. Mendapat ancaman seperti itu membuat Conrado emosi disertai campur aduk perasaan yang sangat-sangat panik. Ia lalu mengendarai mobilnya dengan kecepatan penuh untuk menemui Beth segera di suatu tempat. Sesampainya di sana, Conrado dikejutkan dengan keberadaan wanita lain yang tak ia kenal. Ternyata Beth mengajak Carla dan meminta Conrado bermain bersama-sama dengan mereka berdua. Di sana Beth pun berjanji kepada Conrado jika ini merupakan permainan terakhir mereka. Dan sesudah itu ia akan meninggalkan Conrado serta tak mengganggu kehidupannya lagi untuk selama-lamanya. Singkat cerita, saat OAOE bersama, dengan sengaja Beth memberikan Carla minuman anggur berisikan serbuk pembuat tidur. Lalu ketika Carla mulai tepar secara bersamaan, Conrado pun lantas dijadikan sate oleh Beth teman anaknya itu.
Setelah selesai menyate Conrado, Beth kemudian meninggalkan mereka dengan menaruh barang bukti di tangan Carla. Ternyata Conrado dijadikan bahan pelampiasan amarah Beth yang terpendam dari kecil akibat ia sering di smackdown dan diperkaos ayah kandungnya selama ini. Dan film ini pun selesai. Besides, how old are you? You didn't tell me you're, casual hookups. I should go. Sam, you sure you're okay with this? Hindi ako gagawa ng excuse for my behavior. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah konser penyanyi solo di sebuah restoran. Di sela-sela acara sang penyanyi tersebut lalu berinteraksi dengan penontonnya untuk naik ke atas panggung. Di antara banyaknya orang di sana, nampak seorang pria mengangkat tangannya. Di momen tersebut, ia bermaksud melamar pacarnya untuk diajak menikah. Sang pria bernama Anton dan yang wanita bernama Raffi. Meski baru menjalin hubungan selama 2,5 bulan, Anton sudah yakin untuk mengajak Raffi ke jenjang pernikahan. Sorak-sorak penonton pun kian bergemuruh menunggu jawaban dari Raffi di tempat tersebut. Raffi yang diam sejenak akhirnya mau menerima lamaran dari sang kekasih. Lalu keesokan harinya Raffi mengumpulkan para sahabatnya untuk memberitahu jika ia akan segera menikah. Lantas tak berselang lama, Anton pun datang untuk menjemput kekasihnya itu. Dari arah belakang, nampak seorang wanita cantik menghampiri Anton. Wanita tersebut bernama Sam. Ia meminta Anton untuk berkata jujur kepada Raffi tentang masa lalu mereka. Ternyata sebelum Anton mengenal Raffi dan menjadi kekasihnya, Anton dan Sam sudah terlebih dahulu saling berkenalan, di mana diawali di sebuah diskotik beberapa tahun yang lalu. Sam yang saat itu masih belia mendekati Anton yang sedang minum seorang diri. Sam yang broken home dan tak merasakan kasih sayang dari seorang ayah sangat terobsesi dengan Anton yang dilihatnya sangat begitu dewasa. Anton yang terbawa suasana akhirnya mengulek-ngulek bakpao Sam yang masih tergembok itu di sebuah gedung kosong. Sesudah itu, Anton menyuruh Sam untuk melupakan kejadian sebelumnya dan menganggap tak terjadi apa-apa. Sam yang berharap lebih karena telah memberi kehormatannya itu merasa kecewa terhadap ucapan dari Anton. Setelah ia mengeluarkan keluh kesahnya kepada Anton, lantas Sam pergi dari tempat tersebut. Setelah itu mereka pun berbaur dengan teman-teman yang lainnya. Di sini Sam beralasan tak bisa hadir dalam pernikahan Anton dan Raffi dikarenakan ia akan pergi liburan dengan ayahnya. Raffi sebagai sahabat terus mendesak Sam untuk hadir di acara pernikahannya itu dan menyuruhnya untuk mengganti jadwal liburannya. Raffi lantas menyuruh Anton untuk ikut mendesak Sam agar mau hadir di pernikahan mereka. Dengan gugup, Anton pun mengiyakannya. Lalu Sam pun akhirnya menuruti permintaan temannya itu. Lantas scene berlanjut memperlihatkan Raffi yang sedang mengobrol dengan ibunya. Di sana ibunya menanyakan apakah Raffi telah yakin dan siap secara mental menuju ke jenjang pernikahan. Sontak Raffi terdiam dan semalaman penuh memikirkan omongan dari ibunya itu. Berdasarkan dengan latar belakang keluarganya yang tak harmonis, di mana sang ayah telah memiliki wanita lain di saat masih berstatus suami istri dan jarang menemui ibunya. Hal itu pun membuat Raffi semakin takut dan lantas menemui Anton untuk membatalkan pernikahan mereka tepat 1 hari sebelum acara tersebut berlangsung. Di sana Raffi lantas mengembalikan cincin lamarannya itu dan meminta maaf berkali-kali. Tanpa memberi kejelasan kepada Anton, ia pun lantas pergi beranjak dari sana. Sontak batalnya pernikahan Raffi dan Anton sangat mengagetkan para sahabat Raffi, terkecuali Sam yang terlihat senyum-senyum bahagia dikarenakan masih memiliki celah untuk masuk ke dalam hatinya Anton. Di tempat yang berbeda terlihat Raffi yang berpamitan dengan keluarganya untuk menenangkan diri di Amerika.
Ia juga meminta maaf kepada orang tuanya akibat keegoisannya itu sehingga membatalkan pernikahan mereka tersebut. Lantas scene pindah memperlihatkan Anton yang sedang tidak fokus di tempat kerjanya. Diceritakan ia bekerja sebagai kepala chef di restoran bintang 5. Lalu di tempat yang berbeda, saya mencoba menghasut teman-temannya yang lain dengan menjelek-jelekan sikap yang dilakukan Raffi terhadap Anton. Singkat cerita, Sam pun berhasil mendekati Anton yang hatinya sedang terombang-ambing. Hal itu pun dirayakannya dengan mengulek-ulek bersama. Beberapa hari menenangkan diri di luar negeri, secara tiba-tiba Raffi telah kembali pulang ke rumahnya. Bergegaslah ia langsung mencari Anton ke tempat kerjanya. Secara kebetulan Sam melintas dan tahu jika kini Raffi telah kembali. Tak lama kemudian lalu Anton keluar menemui Raffi. Di sana Anton mengeluarkan semua keluh kesahnya terhadap sikap dari Raffi. Sambil meneteskan air mata, Raffi menyesal dan menjelaskan ketakutannya akan suatu ikatan pernikahan. Maka dari itu ia menenangkan diri sejenak untuk meyakinkan dirinya. Anton yang masih mencintai Raffi akhirnya mau menerimanya kembali. Setelah itu Raffi meminta izin kepada orang tuanya untuk tinggal bersama dengan Anton, guna melihat apakah benar-benar ada kecocokan di antara mereka saat sudah menikah nanti. Meskipun orang tuanya tidak setuju, tapi kerasnya tekad Raffi membuat orang tuanya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Esok harinya terlihat Raffi yang telah sampai di kosannya Anton. Tak disangka Sam datang juga ke sana dan membuat Anton menjadi panas dingin. Kucing-kucingan pun terjadi di antara mereka bertiga. Sesudah Sam pergi, barulah Anton membukakan pintu untuk Raffi. Ia beralasan tak tahu kedatangannya dan diakibatkan dirinya yang masih tertidur. Beberapa hari kemudian Sam mengajak Raffi untuk bertemu di sebuah tempat makan. Ternyata di sana juga Sam membuat janji bersama dengan Anton. Hal itu sengaja ia lakukan agar perlahan-lahan Raffi mengetahui hubungan mereka berdua. Saat sedang mengobrol, secara kebetulan salah satu teman dari Raffi melihat kebersamaan mereka berdua itu. Apa yang diharapkan Sam pun akhirnya terwujud. Di mana saat Raffi menelpon Anton, ia mengatakan jika saat ini dirinya sedang mengadakan rapat. Hal itu pun membuat Raffi sangat curiga dengan sikapnya Anton. Melihat gerak-gerik yang aneh dari mereka berdua membuat hubungan Raffi dan Sam kini mulai memanas. Ditambah lagi pesan singkat yang dikirim dari temannya Raffi dan isi kontak HP dari Anton memperjelas adanya main serong di antara mereka berdua. Untuk memastikan kecurigaannya itu, Raffi pun berbohong dan mengatakan kepada Anton jika ia akan kerja keluar kota selama 2 hari. Ia juga memposting statusnya di sosial media agar Sam melihatnya. Alhasil, Raffi akhirnya melihat secara langsung pacar yang sedang berduaan dengan Sam dan meluapkan emosinya di sana. Sejak saat itu, Raffi memutuskan untuk kembali ke rumahnya dikarenakan ia tidak terima dengan pengkhianatan yang dilakukan oleh Anton. Persahabatan yang telah terjalin sejak lama akhirnya rusak seketika. Saling sindir, perang komen pun terjadi di antara mereka. Di sisi lain, Anton yang benar-benar merasa bersalah, ia tidak menyangka hal seburuk ini datang menimpanya. Anton pun berharap diberi kesempatan yang kedua untuk memperbaiki semuanya. Lalu untuk menenangkan dirinya kembali, Raffi pun memutuskan pergi berlibur dengan keluarganya. Di sana Raffi bercerita semua keluh kesahnya kepada ibunya itu. Lalu ibunya memberikan solusi kepada anaknya tersebut. Setelah mendapatkan pencerahan dari ibunya, kini Raffi merasa lebih tenang dan berani mengambil keputusan yang tepat walaupun itu nantinya akan mengorbankan perasaannya sendiri. Lalu di akhir film ini Raffi akhirnya menemui Anton kembali untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Nampak Anton yang masih berharap untuk diberikan kesempatan yang kedua atas kesalahan yang ia lakukan. Tapi Raffi tetap teguh akan keputusannya untuk menyudahi hubungan di antara mereka.
Meski Raffi masih mencintai Anton, tapi kepercayaan yang ia berikan itu sudah dihianati dan tidak bisa dimaafkan lagi. Namun di sana juga Raffi mengakui karena kesalahannya pergi begitu saja, kini benar-benar semua tak bisa diselamatkan lagi. Selain itu, kini Raffi juga kehilangan sahabat baiknya dari kecil. Semenjak saat itu, mereka semuanya berpisah dan menjalankan hidup masing-masing. Dan film ini pun selesai.